Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua Anda yang ada dimanapun, seluruh Malaysia, seluruh Indonesia, ataupun di negara manapun itu. Saya akan perkenalkan dulu nih tamu-tamu kita yang malam ini keren-keren banget nih. Bank BRI telah hadir bersama kita, yaitu Mas Diki Agani selaku Remittance Representatif BRI Malaysia, Abang Zamir Zakri selaku Manager HQ Plasid Express SDN BHD. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Mas-mas dan abang-abang telah hadir bersama kami. Dan malam hari ini kita akan ngobrol-ngobrol mengenai cara mudah untuk kirim uang ke Indonesia. Namun sebelum itu kita akan memberitahu pada Anda semua bahwa akan ada hadiah pulsa senilai RM30 untuk 3 orang pemenang yang beruntung. Nah, kemudian juga akan ada kaos ya. Kaos juga ada. Ada kaos dari mana nih kaosnya? Plasid Express. Dari Plasid Express. Ngomong-ngomong soal kaos, ini saya juga pakai kaos yang depannya ada logo BRI nih. Mudah-mudahan kelihatan. Di belakangnya juga ada logo Plasidnya. Nggak kelihatan ketutupan kerudung. Jangan dibuka juga, Mak. Iya. Semalam hari ini kita akan ngobrol-ngobrol banyak hal nih. Apalagi sebentar lagi akan bulan Ramadan, kemudian juga Idul Fitri. Kita susah untuk pulang ke Indonesia. Yang ditunggu adalah uangnya pasti kan. Orangnya nggak pulang. Orangnya nggak pulang nggak apa-apa. Yang penting uangnya sampai gitu ya. Betul. Nah, ini hari ini BRI membawa Plasid. Betul. Kira-kira kerjasama seperti apa sih yang dilakukan bersama Plasid Money Transfer? Silakan Mas Diki. Makasih Mbak Ika. Sebelumnya selamat malam buat teman-teman semua. Senang sekali Mbak Ika, akhirnya saya kembali lagi ke sini ya. Senang sekali kita menerima kembali ya. Setelah 2 bulan yang lalu ya kalau nggak salah ya. Masa sih kayaknya baru kemarin 26 Desember kalau nggak salah. Desember. Oke. Karena dia kan nonton. waktu itu nonton, sekarang ikut. Waktu itu jadi penonton, sekarang yang ditonton. Iya, karena waktu itu kita bawa Ria Money. Nah, Plasid ini juga sama seperti Ria Money. Plasid ini adalah mitra kerjasama resmi Bank BRI di Malaysia, terutama untuk pengiriman uang dan pelayanan perbankan lainnya buat teman-teman pekerja migran Indonesia di Malaysia. Oke. Gitu. Nah, selain Plasid ini kerjasamanya dimulai sudah berapa lama sih dengan Plasid di Malaysia sendiri? Kalau dengan Plasid kita udah cukup lama ya Mbak ya. Mungkin dalam tahun 2014 atau 2015. Oh, sudah. Iya, jadi 5 sampai ya? 6 tahun. Iya, udah 5 sampai 6 tahun dan alhamdulillah kerjasama kita berjalan dengan sangat bagus. Mulai dari kita waktu itu merintis ya istilahnya. Mulai kita merintis sampai sekarang Plasid udah punya 19 cabang. Dan banyak banget ya, 19. Sangat banyak sekali dan perkembangannya sangat cepat untuk Plasid ini. Dan juga ada salah satu kerjasama kita yang paling mencolok yaitu di daerah Pinang. Di daerah Pinang. Oh, pantasan waktu itu kita live BRI Plasid namanya. Oh, ini namanya. Oke. Inilah ini perusahaannya Plasid. Gitu. Karena di tempat itu sudah seperti kantor BRI Mbak di situ. Sampai disebutnya BRI Plasid ya. Jadi orang mikirnya itu adalah BRI Plasid. Gitu. Ada istilah baru. Gitu. Oke. Nah, nanti juga nih teman-teman semua bisa langsung bertanya dengan BRI Brifas Remittance atau juga dengan Plasid Money Transfer, menanyakan apapun itu ya. Betul. Caranya gimana kirim uang atau juga buka rekening gimana. Nanti Anda bisa menghubungi kami di nomor 0172650553. Nah, bentuk kerjasamanya Bank BRI dengan Plasid Money Transfer ini sendiri bagaimana sih? Ya. Yang pasti yang pertama kita bekerja sama untuk memberikan pelayanan kiriman uang bagi pekerja migran Indonesia di Malaysia ini dengan layanan yang sangat maksimal Mbak. Karena itu adalah prinsip kami dari Bank BRI. Kami ingin memberikan pelayanan yang maksimal bagi teman-teman PMI di sini. Nah itu yang pertama adalah kerjasama dalam bentuk pengiriman uang. Jadi teman-teman bisa datang ke outlet-outletnya atau cawangan-cawangannya Plasid buat kiriman uang di sana. Nah di belakang itu sistemnya sudah kerjasama dengan sistemnya BRI. Jadi Plasid ini memakai sistem BRI untuk menyampaikan uang kiriman ke rekening BRI ataupun rekening bank lain di Indonesia. Rekening Bank BRI yang ada di seluruh provinsi yang ada di Indonesia, seluruh Indonesia ya. Oke, selain pelayanan pengiriman uang apa lagi kerjasamanya? Itu yang baru yang pertama, kita ada beberapa. Yang kedua kita juga bekerja sama dalam pelayanan pembukaan rekening BRI. Oh, jadi bisa buka rekening di Plasid gitu ya? Betul. Oke. Di semua cawangan Plasid, 19 cawangan itu sudah bisa dilakukan pembukaan rekening Bank BRI. Di situ, dimanapun. Jadi dimanapun teman-teman di Malaysia
kalau ketemu cawangannya Plasid, boleh datang, pasti di situ bisa buka rekeningnya Bank BRI. Oke, pasti ya. Pasti. Oke, ini dijamin langsung nih dengan perusahaannya. Ya, karena kita udah kerjasamanya antara perusahaan dengan perusahaan. Kita ada perjanjian kerjasama untuk pembukaan rekening seperti itu. Selain itu ada apa lagi bentuknya? Dan yang ketiga, kita juga kerjasama dalam itu Mbak, edukasi perbankan kepada teman-teman PMI di sini. Edukasi perbankan untuk PMI. Betul. Maksudnya edukasi seperti apa jadi, ini? Karena kan banyak ya teman-teman yang datang ke Malaysia ini dalam keadaan tanda kutip itu masih buta tentang finansial perbankan. Contohnya tidak punya rekening, tidak tahu apa itu transfer, bagaimana menyimpan uang yang baik, bagaimana mengirim uang yang baik dan aman. Itu mereka sama sekali tidak mengetahui tentang itu. Nah, disitulah kami bermitra dengan Plasid, kita memberikan edukasi kepada teman-teman ini. Kita berikan informasi bagaimana caranya membuka rekening tabungan, bagaimana mengirim uang dengan yang baik, gitu. Jadi edukasi gimana mereka nanti selama mereka di Malaysia ini, kan mereka otomatis akan berpenghasilan ya Mbak ya. Pasti dong, kan ada gajinya. Iya, akan terima gaji. Gimana caranya mereka tuh bisa mengelola gaji ini dengan baik untuk saving di sini maupun saving untuk di Indonesia nanti. Nah, ini edukasinya dalam seperti apa sih? Apakah ada event, orang-orang dikumpulkan gitu, bagaimana? Ya, bisa dalam, kan Plasid banyak banget nih cabangnya gitu. Apa didatangi satu-satu cabang gitu atau bagaimana? Ya, ada banyak cara Mbak. Ada banyak cara. Salah satunya mungkin dalam bentuk event atau kita direct sebelum corona ya. Kita bicara sebelum corona ya. Kita datang langsung ke lokasi-lokasi konsentrasi teman-teman PMI kayak hostel atau kilang seperti itu. Kita datang ke sana, kita sekalian promo ya, sekalian kita kasih edukasi gratis lah seperti itu. Ini kita dari Bank BRI, bagaimana caranya ngirim uang seperti ini, bagaimana caranya menabung seperti ini, kayak gitulah. Lalu mereka teredukasi dengan baik gitu ya biasanya hasilnya. Alhamdulillah, karena setiap kali kita datang itu pasti ada yang jadinya langsung ingin buka rekening. Gitu, artinya kan mereka tercerahkan ya. Betul, apalagi ini Bank Indonesia loh gitu ya. Betul. Oke, nanti buat yang telepon nanti kita ada waktunya, bukan sekarang ya. Waktu saya posting posternya aja udah pada nanya, ini gimana caranya buka rekening. Nah, selain kegiatan tadi seperti mengedukasi, pelayanan, buka rekening, ada bentuk kerjasama lain tidak dengan Plasid ini? Kurang lebih seperti itu Mbak. Ya, mungkin plus-plusnya mungkin kita juga ada kerjasama dalam bentuk program-program marketing ya. Marketing seperti apa sih bentuknya? Macam-macam. Misalnya kita bagi yang kirim uang melalui Plasid ke rekening BRI, kita kasih reward sesuatu berupa souvenir gitu ya. Souvenir itu udah pasti lumrah banget itu. Kemarin saya juga buka rekening Bank BRI juga dapat souvenir kalender. Kalendernya gede banget gitu. Sampai bingung mau saya taruh di mana ini. Itu kan eksklusif buat Mbak Ika. Benar. Setelah itu apa lagi tuh kegiatan? Ya, berupa program marketing seperti itu. Dan juga kita juga sering support kegiatan WNI. Juga kita beberapa kali ada bersama Plasid ini ya. Kita ada event di Kampung Baru. Ya, Kampung Baru 2019 ya. Habis itu juga ada kegiatan di ini, nggak sebut merek lah ya, nggak sebut mungkin lah. Di daerah dekat Cokit juga waktu itu juga ada tahun 2019 juga kita. Oke, jadi banyak juga ya kerjasamanya ya. Jadi selain bukan hanya seperti tujuan komersil, tapi juga ada edukasinya gitu. Betul. Ada dukungannya juga untuk kegiatan-kegiatan PMI gitu. Betul. Nah, sekarang kita ke Zamir Zakri. Kembali. Padahal ini namanya udah besar loh ya tuh di situ, masih nggak kebaca. Oke, ini bagaimana sih kegiatan dengan mungkin sebelum saya tanya mengenai bentuk kerjasama yang lainnya, Plasid sendiri di Malaysia ini sudah berapa lama berdirinya? Plasid Express ditubuhkan pada tahun 2007 lah di Malaysia, start di Kuala Lumpur lah. Nama syarikatnya Plasid Express dan Berhad lah. Plasid atau Plasid sih bacanya sebenarnya? Plasid. PLACID. Orang ramai confuse sebab plastik lah. Itu dia, plastik gitu. Express. Ini plastik untuk pengiriman wang lah ke mana-mana negara lah. Oke, jadi ke seluruh negara gitu ya. Buat masa ni kami ada hanya untuk 13 negara sahaja, iaitu di negara di Asia Tenggara seperti Vietnam, Indonesia, India, Filipina, Nepal, Pakistan, Sri Lanka, Bangladesh, Myanmar, Cambodia, Laos, Singapura dan Thailand. Kemudian sudah ada di mana saja nih lokasinya Plasid? Tadi sudah disebutkan ada 19 cabang, itu banyak banget itu. 19 cabang dan semuanya di Semenanjung Malaysia. Oh, di Semenanjung. Ya. Di Kuala Lumpur ada 4, Bukit Bintang, Pasar Seni, Amanpuri Kepong,
dan Kota Raya. Okey, dan Selangor pula Shah Alam di Taman Seri Muda, bukan Taman Seri Tua. Taman Seri Muda. Lucu juga ya ini. Boleh lah ya. Boleh lah ya. Terus Okey, Kampung Baru Subang, Port Klang, Meru, Klang dan Selayang. Itu 6 di Selangor lah. Selangor. Okey, di Perak ada 2, Ipoh dan Menglembu. Okey, Johor ada 3, Muar, Senai dan Pekan Nanas. Dan terakhir sekali di Penang. Di Pulau Pinang ada 4 lah. Yang first kali tu yang Bukit Jambul lah, BRI Penang tu. BRI Penang. Relau, Juru Auto City dan Bukit Meterajam. Oke, lalu yang disebut yang paling besar nih di Kuala Lumpur dan Selangor nih di mana sih lokasinya? Di Kuala Lumpur di Pasar Seni lah. Di Pasar Seni. Pasar Seni di mananya itu? Itu betul-betul the head office dekat LRT Masjid Jamek. LRT Masjid Jamek sama LRT Pasar Seni. Oh, LRT Pasar Seni. Di antara dua. Oke. Nah, itu kalau kita datang ke sana apa yang menciri khasnya? Oh, ini nih Plasit nih gitu. Dari jauh apa ada warnanya yang mencolok gitu? Oh, warna yang menjadi ciri khas gitu. Biasanya jadi landmarknya gitu ya. Okey, macam ni nampak logo. Ada logo dekatnya plastik lah, ada logo. Ini, Mbak, ada warna yang biru. paling mencolok itu warnanya biru sama dengan BRI. Iya, biru juga ya. Iya. Oke. Kemudian kegiatan-kegiatannya bersama Bank BRI tadi disebutkan kan banyak sekali ya. Iya. Lalu kenapa Plasit kok tertarik gitu sepertinya ikutan juga deh gitu bekerja sama gitu. Bekerja sama sebab kami tahu Bank Rakyat Indonesia ni adalah bank terbesar di Indonesia. Betul. Okey. Dia boleh ambil duit di mana-mana pelusuk. Tak kisah dari timur dari timur ke barat Indonesia. Okey. Sangat besar lah. Ya, kalau memang di Indonesia terkenalnya mau di kampung yang kadang tidak ada internet pun itu ada itu Bank BRI gitu. Nah, lalu terkait tema kita nih hari ini, kita kembali ke Mas Diki nih. Program dari BRI dan Plasit ini untuk kemudahan warga negara Indonesia mengirim uang ke Indonesia sendiri. Jadi hari ini kan kita sudah konsentrasinya mengenai kirim uang gitu ya, cara mudah. Kemarin kita sudah ngomongin juga buka rekening, tapi sepertinya masih banyak sekali pertanyaan-pertanyaan. Betul. Mungkin ada lagi yang lebih mudah lagi gitu. Ini gimana? Iya. Jadi sebenarnya latar belakangnya ada 2, Mbak. Yang pertama karena kita masih dalam kondisi PKP ya, PKP ya. Jadi pergerakan masih terbatas. Kita kalau yang biasanya saya tuh sering terima keluhan ya Mbak ya dari customer kita di sini. Jadi mereka itu terpaksa dalam tanda kutip untuk mengirim di tempat yang ilegal ya. Di sini haram katanya, malahan ngeri banget ya sebutannya kalau haram kita gitu ya. Kalau di Indonesia haram itu udah keras banget. Keras ya. banget udah. Tempat haram itu karena gini, PKP ini kita nggak bisa datang ke outletnya kiriman Pak, katanya begitu. Nah itu latar belakang pertama, masih terbatasnya pergerakan customer. Jadi tidak bisa datang ke contoh ke lokasi gitu 19 ya. Cawangan ya, itu mereka nggak bisa datang ke situ karena terbatas. Yang kedua karena kita sebentar lagi juga masuk Ramadan ya. Ramadan, Idul Fitri, otomatis teman-teman akan mengirim uang untuk yang di Indonesia, untuk keluarga. Nah kalau misalnya kondisi PKP ini masih berlanjut ya, karena kita tidak tahu sampai kapan. Kita tidak tahu sampai bisa saja kapan. nanti selesai 4 Maret diperpanjang lagi kan. Betul. Sama pemerintah Malaysia. Nobody knows lah. Betul. Jadi kita berjaga-jaga. Jadi kita karena semangat kita adalah memberikan layanan maksimal, kita menggandeng Plasit untuk memberikan kemudahan, yaitu dalam bentuk teman-teman tidak perlu datang ke Cawangan, cukup melalui handphone saja. Caranya pakai handphone aja nih. Ya, semuanya dan selesai melalui handphone saja. Wow, keren banget. Sambil maksudnya tidur, gimana sambil nih? istirahat boleh. Oke, caranya bagaimana kita kirim uang mudah ke Indonesia pakai handphone saja? Nah, itu Plasit sudah meluncurkan layanan namanya online transaction ya. Online transaction. Oke, mungkin kita bisa tampilkan ya ininya Mbak Ika. Oke, nah, ini dia. Ini flyernya teman-teman, judulnya kirim online ke BRI lewat Plasit. Nah, ini program kita nih, gratis pulsa 30. Oke. Ya, ini contohnya. Jadi teman-teman nggak perlu datang ke Cawangan, cukup dengan uang kirimannya itu ditransfer melalui 2 bank ini pilihannya. Ada Maybank, ada Hong Leong. Nanti resit kirimannya itu di WhatsApp kan ke nomor ini ada nomor Plasit, nomor resmi Plasit. Jadi teman-teman nggak perlu takut, ini adalah nomor resmi Plasit. WhatsApp ke sini, nanti tim Plasit setelah menerima resit dia akan buat kiriman itu ke rekening tujuan. Nah terus buktinya teman-teman udah transaksi kan apa, kan khawatir kan kalau nggak ada bukti. Nah nanti
setelah transaksi berhasil, resit itu akan dikirim melalui WhatsApp lagi, dibalas WhatsAppnya dengan resit. Oke. Jadi sama aja kayak kita kirim melalui cawangan biasa, tapi ini semuanya melalui HP gitu. Jadi kita kalau mau kirim nih misalnya hari ini 1 juta, berapa nih rate-nya? RM293. 293. Iya, Sekarang lagi bagus loh. Lagi bagus banget ya. Kan Nah, lagi ini bagus. kesempatan yang baik nih ya untuk teman-teman semua mengirimkan uang ke Indonesia, karena biasanya nanti kalau mau mendekati Idul Fitri tuh naik lagi kan ya. Iya. Harganya tuh mahal lagi, bisa 300 Betul, lebih gitu. betul. Nah, terus ini adalah nomor rekeningnya Maybank atau juga Hong Leong Bank. Jadi gini Mbak Eka, biar terbayang ya sama teman-teman ya. Iya, kita bayangin dulu gimana nih. Kita bayangin sama-sama ya. Caranya. Yang pertama teman-teman harus lakukan adalah WhatsApp dulu dengan nomor ini nih. Oh, WhatsApp dulu. Say hi dulu, tanya rate-nya berapa. Rate-nya Nah, berapa? itu penting kan? Karena kita harus tahu dulu rate-nya berapa. Tanya Betul. dulu, rate hari ini berapa? Sekian, misalnya 293. Oke, tanya aja, saya nak hantar misalnya RM1.000. Berapa saya dapat uang, dapat duit kat sana? Nanti kan dia akan reply. Akan segini, cocok? Kalau cocok udah langsung buat transfer. Dikasih rekening nanti sama. Iya, ini rekeningnya ini. Nah, kalau buat transfer ke rekening ini kan kalau kita nggak perlu ada rekening kan? Nggak perlu, bisa datang ke CDM. Iya, betul. CDM. Bisa masukkan uang ke dalam Iya. mesin ATM gitu. Betul. Jadi buat teman-teman yang nggak punya rekening bank Malaysia, itu Kartu nggak perlu ATM khawatir. juga nggak perlu. Jadi uang cash itu bisa teman-teman bawa ke mesin CDM. Biasanya kan sebelahan sama mesin ATM tuh. Betul. Ada ATM, ada CDM. Pas nih. Masuk ke sana, masukin aja duit cashnya ke situ, mesin ATM, mesin CDM. Nanti baru input ini. Masukkan nomor rekening yang dituju, mau Maybank atau Hong Leong. Masukkan ini, nanti namanya ini, nama rekeningnya Placid Express Sendirian Berhad, SDN BHD. Oke, nah ini hari ini 293 itu sudah termasuk ongkos kirim kah atau belum? Belum masuk. Belum. Ongkos kirimnya berapa sih kalau pakai Placid? RM10 lah. RM10. Jadi hari ini 293 tambah 10 jadi 303. 303. Iya. Tapi kalau di cash deposit mesin itu kita kan nggak bisa tuh masukin uang yang seringgit-seringgit. Oh, Pasti iya. kan minimal 10 gitu ya. Jadi masukinnya 320 gitu ya. Iya. Atau biasanya akan dibulatkan di sisi Placidnya nanti. Oh, Iya, kalau jadi- ngirimnya lebih ya pasti akan dapat Iya, lebih dong, bukan lebih. 1 Kan juta gitu duitnya ya. pasti buat kita juga kan. Benar, Masuk ke benar. rekeningnya juga. Jadi nggak Benar. rugi juga. Iya. Nah, Kita pertama yang kita lakukan adalah WhatsApp ke nomor 01825220118. Kita tanya nih, ini operator ya pasti ya? ya. 24 jam kah? 24 jam betul. 24 jam. Wah, keren banget Yang nih. betul yang pegang nombor tu ya Indonesia Marketing lah. So Oh, boleh orang berbahasa Indonesia. Oh, keren. Iya. Tapi ada satu lagi nombor 018 236 2019. Kalau busy sangat boleh WhatsApp ini nombor Boleh lah. diulangi sekali lagi? Okey, 018 236 2019. Oke, jadi ada 2 nomor ini ya yang Ini bisa dihubungi. 2018, itu 2019. Oh iya benar. Iya. Tapi beda dong. Tapi depannya beda. Benar. Nah, ini ada 2 nomor WhatsApp yang bisa Anda hubungi di 01825220118 atau Iya. di 01823620119. Tanya hari ini rate-nya berapa kalau saya mau kirim 1 juta. Itu kita bisa tawar-menawar nggak sih? Kan orang Indonesia pasti maunya nawar nih. Nama-nama tu tak ada lah. Nggak ada ya. Kalau kirim banyak juga nggak dapat juga ya. Sama saja. Sama saja. Oke. Tapi ongkosnya tak berubah lah. Ongkos dah still masih RM10 lah. Mau kirim 10 juta atau kirim 20 juta rupiah Iya. juga ongkosnya tetap RM10. Iya. Dan ini dijamin aman, bukan pengiriman yang ilegal gitu kan. Dan yang pasti off rate yang di offer oleh Placid itu udah best rate lah istilahnya. Pastilah, hari 293 tuh keren banget loh itu. Iya. Nah, ini jadi teman-teman semua tinggal kalau sekarang kan banyak roadblock gitu. Ini yang bisa dilakukan untuk kirim uang dengan cara yang sangat mudah, nggak perlu. Jadi ini nggak perlu isi formulir atau apa gitu, nggak perlu ya. Kalau sudah ada account bank kat sana, boleh je, tak ada masalah lah. Just kirim saja. Oke, biasanya kalau kita yang datang ke counter kan kita harus kirim formulir gitu ya. Kalau Itu borang. Oh, okey. iya. Borang Formula maksudnya. itu borang. Okey. Oke, jadi ini tidak perlu isi borang ya. Untuk pertama kali kena isi borang lah sebenarnya. Oke. Untuk pertama kali saja. Apa Lepas saja yang identitas yang perlu diisi di borang itu? pasport yang masih laku lah. Ataupun permit pun boleh, tak ada masalah. Harus difoto atau bagaimana? Photostat pun boleh, tak ada masalah. Oke. Nggak perlu bawa yang asli. Yep. Oke, jadi bisa dipakai foto aja gitu, Boleh. dikirim ke WhatsApp ini gitu ya. Iya.
Oke, ini keren banget nih teman-teman semua bisa melakukan pengiriman uang secara online. Jangan takut roadblock lagi kan? Jadi maksudnya tidak harus nasabah sudah menjadi nasabah Plasid yang boleh melakukan kiriman online seperti ini. Siapa aja boleh. Siapa aja boleh. Dan kalau misalnya pernah nih misal, nah justru di kesempatan pertama itu kita akan didaftarkan sebagai member nasabahnya dari Plasid. Oke. Ya, gitu. Jadi kita perlu ngasih foto state paspor. Paspor itu aja nanti akan teman-teman Plasid akan bantu daftarkan dulu, isi borang. Nah, habis itu ya udah tinggal bikin transaksi aja. Nah, ini yang gratis pulsa Rp30 itu apa itu? Nah, ini dari tadi belum dijelasin nih. Ya, ini program kita sama Plasid ini udah berjalan 1 bulan, Mbak. Alhamdulillah responnya lumayan bagus ya. Nah, jadi setiap minggu itu kita memberikan pulsa Rp30 untuk customer beruntung sebanyak 3 orang setiap minggunya. Setiap minggunya. Kan ini cawangannya Plasid ada 19. Iya. Dari 19 itu dikumpulkan atau setiap cawangan ada 3 orang yang beruntung? Ya, untuk saat ini dari semuanya dikumpulin. Oke. Kalau dari setiap nanti mungkin buat setiap cawangan ada pemenang. Kirain setiap cawangan ada pemenangnya nih. Kan makin oke lagi nih Brifas Remittance. Karena ini kan kita masih tahap awal ya, Mbak ya. Kita mau ini pengenalan. Jadi kita, dan ini sebenarnya konsentrasinya so far sejauh ini pemenangnya justru banyak daerah Pineng. Oh, karena animo di sana yang paling tinggi itu di sana untuk mencoba transaksi seperti ini. Iya. Karena nggak usah capek-capek pakai ongkos lagi, naik taksi, naik Grab atau naik bus gitu kan untuk datang ke kantornya. Tinggal ini kenapa baru sekarang nih diluncurkan program seperti ini? Program ini diluncurkan actually kita start online nih pada tahun 2020 pada bulan Mac lah. Masa tu kita baru tahu kepentingan online. Dan masa time PKP start tu, lepas tu sampailah sekarang masih lagi buka online. Ternyata animonya, responnya baik gitu ya dengan adanya online ini. Kayak online ini bisa untuk satu Malaysia kan, mungkin yang ada di Sabah, Sarawak itu bagaimana? Sabah Sarawak, kami tak ada Plasid lagi dekat Sabah Sarawak. Tapi sebenarnya kena daftar dululah dekat Plasid. Daftar dulu. Daftarnya bisa online tidak? Nggak bisa ya? Tidak. Oke, karena saya pikir kalau kita sudah bisa melakukan transfer melalui WhatsApp ini bisa dilakukan untuk seluruh Malaysia. Ternyata belum ya? Belum. Karena di Sabah Sarawak itu kan memang belum ada secara fisik Plasid kan belum ada di situ, Mbak. Jadi kalau misalnya teman-teman kan lebih percaya kalau ada fisiknya gitu. Oke, ya kan? Lebih percaya kalau ada kantornya. Ada kantornya, Mas. Karena kalau ada apa-apa tahu mau datang kemana. Ada yang tanggung jawab nih. Ada yang tanggung jawab di sini gitu. Jadi memang Plasid nggak masuk ke Sabah Sarawak dulu karena memang dia belum ada fisik di sana. Jadi pada nanti ada misalnya komplain gitu, terus bilang malah jadi nggak bagus kan buat brand image-nya Plasid. Jadi ya udah nggak diambil dulu yang di Sabah Sarawak. Jadi konsentrasinya di Semenanjung dulu. Gitu. Nah, ini dia nih program terbaru dari Brifas Remittance dan juga Plasid, yaitu bisa kirim online ke BRI lewat Plasid dan juga kalau beruntung akan mendapatkan pulsa 30. Satu lagi Mbak, baru ingat. Kenapa pemenangnya itu banyak di Pineng? Karena memang di daerah Pineng itu kan kebanyakan teman-teman kerja kilang ya. Kerja kilang, jadi mereka itu udah gaji itu kan melalui rekening bank di situ. Jadi mereka memang sudah punya rekening bank Malaysia. Dan beberapa dari mereka karena gajinya ditransfernya ke bank Malaysia. Bank Malaysia. Jadi mereka tuh udah terbiasa untuk mentransfer seperti ini. Udah hebat lah ya gitu ya. Makanya banyak di sana yang lebih banyak mencoba transaksi seperti ini. Nah, makanya dalam kesempatan ini kita juga ingin menginfokan kepada teman-teman bahwa kalaupun kita nggak punya rekening bank Malaysia nggak apa-apa, nggak masalah. Uang cash itu kan bisa dimasukkan melalui mesin CDM yang tadi. Jadi kita tetap bisa menggunakan layanan ini. Jadi nggak ada permasalahan untuk mentransfer duit ke rekeningnya Plasid karena ada mesin CDM. Nah ini mudah banget apalagi kalau punya rekening akan lebih mudah. Nggak punya rekening tidak ada masalah, bisa datang ke mesin cash deposit mesin yang ada di mana-mana. Maybank, Hong Leong Bank ini banyak banget tersebar. Ini bukannya bank yang nggak ada ATM yang susah dicari gitu kan. Hampir 2 km itu kita bisa ketemu ini ATM. Kemudian juga akan ada hadiah juga dari BRI Rp30 sebagai pulsa. Lalu ada lagi tidak program-program menarik lainnya?
Ya, sebenarnya program-program menarik kita akan terus adakan, Mbak, apalagi menjelang Lebaran, puasa gitu. puasa ini. Jadi teman-teman stay tune. Nah, Udah jadi penyiar banget ya. Stay tune terus. ikutin Mbak Ika, kan nonton tiap malam. Iya. Jadi teman-teman stay tune aja, ikutin, nanti kita pasti akan launching program-program menarik berikutnya yang kita laksanakan dengan Plasid. Oke, keren banget. Apalagi kalau kirim uang melalui Plasid ya pasti akan dijamin uangnya akan sampai berapa lama biasanya nih? Dalam masa 5 minit saja. 5 menit. 5 menit, ya. Nggak pakai lama. Langsung orang tuanya atau juga keluarganya yang ada di Indonesia bisa mendapatkan uang dari Anda. Itu yang ditunggu, uangnya gitu. Betul. Karena kan Andanya nggak perlu uang. Baik, kita boleh buka telepon ya. Boleh. Baik, kita menerima telepon Anda nih teman-teman semua di 0172650553 jika ingin Oke, kemudian nih Bang Zamir atau Bang Zakri sih panggilannya? Panggil Zami. Bang Zamir. Ya. Bang Zamir, ini nih Plasid ini sendiri kalau kita mau menjadi customernya belum pernah datang nih. Terus kita datang ke sana, apa saja syaratnya? Syaratnya macam saya terangkan tadi, masih kena isi formula. Okey, just tulis nama pengirim. Lepas tu bawa pasport yang terkini lah, yang masih laku. Itu saja dokumennya. Lalu akan mendapat kartu anggota atau apa gitu tidak? Masih dapat. Lepas tu lepas ada daftar boleh dapat kartu lah. Kalau di Plasid itu ada bonus-bonus juga gitu atau enggak tuh? Souvenir-souvenir juga gitu. gitu. Ni kami terpaksa Terpaksa berhenti sebab time PKP tak boleh buat promosi yang crowded sangat. So kami kena kurangkan lah. Mungkin lepas habis PKP ni baru ada promosi yang dari Plasid lah. Selama musim pandemi seperti ini, ada COVID-19 ini, ada tidak kegiatan-kegiatan gitu yang dilakukan oleh Plasid? Kegiatan buat masa ni tak adalah, kami lebih agresif dalam online lah. Itu sajalah. Oke. Kemudian kita ada penelpon langsung begitu dibuka ya, sudah. Nanti kita akan mengangkat telepon Anda kalau saya lihat ya. Nah, Mas Diki, untuk buka rekening nih, kita boleh ulas lagi mengenai membuka rekening Bank BRI. Bagaimana caranya? Ya. Jadi syarat untuk pembukaan rekening Bank BRI itu hanya perlu paspor atau KTP aja, Mbak Ika. Boleh pilih salah satu, nggak harus dua-duanya. Yang penting masih aktif, baik paspor maupun KTP itu masih aktif, masih berlaku. Nah, itu bisa kita pakai untuk pembukaan rekening BRI. Mau diangkat dulu? Iya, silakan. Halo, selamat malam. Selamat malam, Mbak Ika. Malam, dengan siapa ini Bapak? Ini dengan Ridwan Manali. Oh, Pak Ridwan. Pak Ridwan, apa yang ingin ditanyakan ke Bank BRI dan juga Plasid? Selamat malam, Mbak Ika. Iya, kita ingin bertanya sama Mas Diki dan Mas Zamir ya. Boleh, Mas Zamir. Bagaimana, Pak? Pertama yang kita tanya itu, bolehkah kita membuat ATM di apa namanya nih? Di Plasid. Oke, lalu? Dan kedua, bolehkah kita pakai ATM itu di Malaysia ini untuk mengambil duit? Mengambil uang. Mengambil uang. Oke, baik, begitu saja Pak Ridwan. Terima kasih ya. Oke. Sedikit lagi, Mbak. Iya, silakan. Satu lagi apa itu? Dan apa keuntungan kita memakai jasa BRI ini? Oke. Dan apa saja syarat-syarat buat ATM dan mengirim duit. Kebetulan ini nomor istri saya, dari handphone saya tadi tak mau masuk, Mbak, itu. Oke. Baik, terima kasih ya Bang. Oke, terima kasih Mas Diki dan Mas Jati. Ya, sama-sama Pak Ridwan. Oke, silakan nih. Yang ditanyakan oleh Pak Ridwan ada 3 hal. Bisakah kita membuat kartu ATM di Plasid? Kemudian juga bagaimana bisa nggak untuk ngambil uang gitu. Terus yang ketiga? Yang ketiga yaitu tadi syaratnya bagaimana? Sebenarnya ini ya, bertalian ya dengan apa yang kita sedang jelasin tadi. Mungkin dia lagi berusaha nelpon nih, jadi nggak denger penjelasannya. Jadi kita ulang lagi ya Pak Ridwan. Kita mulai dari bahwa semua cawangan Plasid yang 19 cawangan di seluruh semenanjung Malaysia itu bisa untuk membuka rekening Bank BRI, untuk mendaftar rekening Bank BRI. Nah, syaratnya apa? Kita mulai dari syarat dulu ya.
Syaratnya yang pertama adalah hanya bawa paspor atau KTP yang masih aktif. Ya. Itu saja. Syaratnya KTP masih aktif. boleh ya? KTP boleh. Oke. Boleh. Karena kan itu kan tabungan Indonesia, Mbak. Nah, ini juga saya mau sekalian terangkan bahwa tabungan BRI yang dibuka di Malaysia ini adalah tabungan Indonesia, bukan tabungan Malaysia. Betul. Ya, karena banyak juga teman-teman yang salah arti dikiranya tabungan Malaysia, jadi dia mau transfer dari BRI-nya ke Maybank gitu misalnya. Ya nggak bisa dong ya, gitu ya. Atau dari BRI-nya ke Public Bank gitu. Itu Ya kan nggak bisa. BRI kan? bukan bank Malaysia Iya, gitu. Bukan bank Malaysia. Oke. Atau warga negara Malaysia mau buka BRI. Oh, nggak boleh ya kalau Nggak boleh. Nggak bisa. Oh. Ini hanya untuk warga negara Indonesia saja. Oke. Gitu. Emang ada orang Malaysia mau buka bank BRI rekening? Ada. Oh. Saya pun mau buka, tapi tak ada kesempatan. Iya. Oke. Ada, Mbak. Ada aja tuh. Kadang setiap minggu pasti ada aja tuh warga negara Malaysia yang mau buka gitu. Nah, jadi itu ya, bawa paspor atau KTP. Itu saja syaratnya. Nanti akan dibukakan rekeningnya melalui Plasid itu tadi. Dan Bapak akan dapat buku tabungan dan kartu ATM. Nah, kartu ATM ini adalah kartu ATM yang menggunakan logo Mastercard. Artinya kalau ada logo Mastercard, dia bisa dipakai di mana saja di seluruh dunia, termasuklah di Malaysia ini. Oke. Jadi kartu itu, misalnya Bapak sudah nabung, sudah masukkan duit ke sana, itu kartu bisa dibawa ke ATM Bank Malaysia untuk cek saldo, ya kan? Pasti kan kita habis ngirim uang kan kita mau tahu udah masuk apa belum. Penasaran dong. Penasaran, cek saldo. Nah, kalau kepepet mau ngambil juga bisa. Oh, bisa diambil uangnya. Bisa, Nah, kalau bisa. cek ini nanti yang muncul rupiah atau ringgit? Ah, karena kita di Malaysia otomatis keluarnya ringgit. Ringgit gitu Ringgit, ya. bukan rupiah. Oke, kemudian yang terakhir tadi itu Apa keuntungannya? keuntungannya. Ya, keuntungannya menggunakan layanan Brivas gitu ya, Iya. Adem Plasid. Keuntungannya yang pasti Bapak, kita memberikan layanan kiriman uang yang paling aman dan paling cepat. Itu Ini yang pasti. dijamin aman gitu ya. Dijamin. Karena ini nih sekalian. Ah, itu Pak Zamir tuh udah bawa nih di sini nih. Ditunjukkan Oke. aja, Pak. Nah, Sertifikat. sertifikat. Jadi Ini yang gini. ini nih kameranya. Iya. Oke. Jadi ini teman-teman semua, apa sih bedanya kiriman uang resmi dengan kiriman uang yang Nah, ya tidak apa resmi tuh atau bedanya yang tuh? haram itu ya? Bahasa Betul, sininya betul. haram ya. Pengiriman haram. Bukan saya yang bilang lah ya. Gitu ya. Oke. Jadi bedanya adalah kalau yang seperti Plasid ini, yang resmi ini, dia tuh sudah punya ini license atau lesen kalau bahasa sininya, atau izin bahasa Indonesianya dari Bank Negara Malaysia. Oke. Jadi untuk pengetahuan teman-teman, di Malaysia ini ada peraturannya, kalau sebuah perusahaan ingin membuka layanan kiriman uang, dia itu harus punya izin dulu dari Bank Negara Malaysia. Kalau tidak punya izin seperti ini, itu yang disebut ilegal. Itulah yang tadi disebut ya? ilegal. Oke. Nah, inilah kira-kira bentuk izinnya itu seperti ini, mungkin nggak kelihatan semuanya. Kelihatan. Kalau boleh saya boleh. majukan. Oke. Nah, itu ada bacanya Bank Negara Malaysia. Oh, begini Lesen bentuknya. untuk menjalankan perniagaan perkhidmatan uang. Nah, ini teman-teman, ini surat saktinya itu ini. Yang tidak akan pernah dimiliki oleh yang ilegal tadi Tidak ya. bisa. Dan nggak bisa mengaku-ngaku juga ya. Nggak Kita bisa punya juga, nggak gitu. bisa. Nggak bisa karena Oke. kadang kala tim dari Bank Negara Malaysia atau otoritas Malaysia itu juga ngecek kan kadang. Gitu. Ada yang kedapetan ternyata ininya palsu atau apa. Nah, kenapa harus ada ini, Mbak? Kan pertanyaannya itu. Kenapa itu? Kenapa gitu? Karena dengan adanya ini sudah dijamin nih oleh perusahaan itu sendiri dan oleh pemerintah Malaysia juga bahwa ini bukan kiriman uang yang tipu-tipu lah ya istilahnya ya. Semuanya pasti dijamin aman, semuanya bisa dikontrol, dan semuanya bisa, kalau misalnya tadi ada apa-apa kita bisa tuntut atau kita Betul. bisa minta pertanggungjawaban bisa di sini. Nggak ada istilahnya kabur, tuh nggak ada. Tidak akan mungkin Tidak akan ditipu mungkin. ataupun lari gitu ya. Betul. Tiba-tiba tutup kedainya gitu kan. Iya, itu kan sering banget. Banget. Ini ada tulisannya juga, lesen ini sah sehingga 1 Januari 2023. Iya. Jadi masih 2 tahun lagi. Luar biasa Nanti akan sekali. diperbarui terus. Diperbarui, ya. Oke. Jadi lesen ini, Mbak, bukan sekali dapat untuk selamanya. Enggak. Karena kan Berapa ada kontrol. tahun sekali sih biasanya? Berapa sih? Di renew-nya gitu. Jadi setiap 3 tahun. Oh, Setiap setiap 3 3 tahun. tahun. Oh, ini jadi baru banget nih Mas Yan Betul. nih. Kenapa seperti itu? Karena kan dari otoritas Malaysia, dari Bank Negara Malaysia kan akan mengontrol kan. Dia akan lihat dulu nih performanya, Ya, betul. layanannya Plasid selama ini kayak gimana gitu. Oh. Dia akan oke. lihat. Jadi bisa jadi suatu perusahaan itu sempat dikasih tapi kena layanannya buruk atau banyak komplain, bisa jadi besoknya nggak dikasih lagi. Dicabut gitu ya Dicabut lisensinya. izinnya. Oh, izinnya terus tidak diberikan lagi, tidak Iya, bisa diperpanjang seperti lagi itu. gitu ya. Oh, keren nih Gitu. berarti Plasid. Jadi ketika perusahaan itu punya ini, itu udah dijamin pasti dia layanannya Bertanggung oke. jawab dan amanah. Ya, layanannya oke, dia layanannya amanah, keren, aman, servisnya cepat. mantap. Gitu. Oke, kita ketemu dengan penelpon berikutnya ya. Halo, selamat malam.
Malam, assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak Solihan kembali. Iya. Apa nih Pak? Ini mau tanya atau mau mencoba keberuntungan ngedapetin pulsa nih? Tembak langsung. Agak-agak dua-duanya sekali lah, Pak. Oh, agak-agak dua-duanya sekali. Oke, baik Pak. Kira-kira apa nih pertanyaan yang ingin disampaikan ke Brivas Remittance dan Plasid? Saya sarankan dari BRI Remittance ini kan. Kalau boleh itu pergi ke paguyuban itu, tempat itu, di situ nanti lantiklah satu orang jadi kepalanya atau pengurusnya, agent gitu ya? Agentnya itu yang biasanya yang kita buat itu begitu, baik Kak. Jadi lagi cepat, lagi menguntungkan lah. Oke. Bagi BRI. Baik, terima kasih Pak Solihan atas sarannya dan masukannya ya. Oke, baik, terima kasih. Nah, kalau menurut Pak Solihan ini memberikan masukan bahwa datang ke paguyuban gitu, bahwa paguyubannya kan ada ketua, nanti anggotanya tuh biasanya akan kirim uangnya ke ketua, ketuanya yang akan kasih ke pengiriman tersebut. Itu bagaimana sih biasanya begitu? Ya, jadi sebetulnya yang seperti itu kita udah kebayang sebetulnya, Mbak. Kita udah tahu juga lah seperti itu. Jadi di beberapa tempat, jadi pegawai dari misalnya Plasid ya, pegawai dari Plasid itu yang akan datang. Oke. Gitu. Kenapa misalnya kan tadi Pak Solihan bilang tunjuk satu orang jadi agen atau jadi apa. Nah itu tadi karena kita punya lesen dari Bank Negara Malaysia, artinya kita diawasi Bank Negara Malaysia dan kita harus ikut aturan main dari Bank Negara Malaysia. Di mana dalam aturan itu kan untuk menjaga keamanan itu tidak bisa sembarangan. Oh benar. Kasih duit kan, itu kan duit kan nanti. Kan kalau kiriman kan uang cash segala macam itu kan seplastik gitu ya dibawa gitu. Itu kan kalau menurut aturannya Bank Malaysia kan nggak boleh. Seperti itu kan ada resiko lah kalau misalnya tiba-tibanya orang amit-amit kepepet tiba-tiba dia khilaf kan kita dia pakai tapi dia taunya selama ini pakai Plasid gitu kan. Iya, masalah kan, lagi yang kena Plasidnya gitu. Nah gitu Pak. Jadi bukan karena kita nggak mau nunjuk agen atau ketua di tempat-tempat paguyuban gitu ya, tapi karena kita harus ikut aturan main dari Bank Negara Malaysia. Dan biasanya paguyuban itu promoter dari Plasid atau promoter dari biasanya kebanyakan orang Indonesia juga ya. Iya, itu ya promoter Indonesia semua. Oh, orang Indonesia semua. Iya, promoter yang datang ke sana buat promosi. Nanti kalau emang ada yang mau kirim, nanti kapan bisa waktunya datang atau buat janjian kiriman aja online. Gitu. Iya. Tapi kiriman online ini juga sangat memudahkan. Betul. Tidak perlu melalui ketua atau melalui agent, langsung gitu kan berurusan dengan customer service-nya Plasid. Baik, penelpon berikutnya, selamat malam. Selamat malam. Halo, selamat malam. Iya, Mas Ahmadi di Sarawak. Iya, apa yang ingin disampaikan ke Brivas Remittance dan Plasid? saya mau bertanya sama Mas Diki. Ya Pak. Ini kan kartu ATM BRI kan punya expired. Terus kalau kita balik Indonesia, kalau sudah masanya sudah habis, boleh diganti di Indonesia kan? Oke, begitu saja. Nah, cuman itu Mbak. Assalamualaikum. Sebentar, Pak Ahmadi, halo. Mas Ahmadi. Iya. Itu dulu buka rekeningnya di mana? Di Indonesia apa di Malaysia? Di Malaysia. Oh, di Malaysia. Oke. Oke. Baik, terima kasih Mas Ahmadi. Ini ada permasalahan kartu ATM mungkin akan expired. Betul. Mungkin sebelum itu expirednya kartu ATM itu berapa lama sih? Biasanya 5 tahun. Oh, 5 tahun. Ya, 5 tahun. Dan itu ada tertulis di kartunya. Oh, ditulis ya gitu. Ada. Oke. Nah, itu bagaimana kalau expired mau pulang ke Indonesia? Jadi prinsipnya kartu ATM BRI itu kalau expired atau terblokir atau apapun masalahnya itu bisa diurus dimanapun kantor BRI di seluruh Indonesia. Walaupun buka rekeningnya di Malaysia. Betul. Misal kita bukanya di Malaysia, terus pas kita udah pulang nih ke Jawa misalnya expired, gimana dong? Ya nggak apa-apa. Pokoknya dimanapun ada Bank BRI boleh di situ. Oke. Ada denda tidak? Nggak ada. Kalau nggak ada denda. Expired itu kan memang kartu ada expirednya Bang. Ini nggak perlu didenda, apa yang mau didenda? Enggak, saya pikir kalau misalnya kan menyalahi peraturan tuh udah expired kok nggak diperpanjang denda nih gitu. Enggak. Emangnya SIM gitu ya. Baik, penelpon berikutnya, selamat malam. Oke, ya.
sebentar Mbak. Ya, masih menyangkut dengan Pak Ahmadi ya. Ya. Jadi banyak teman-teman yang mengira buka rekening di Malaysia itu cabang pembukanya adalah Malaysia. Enggak. Yang benar adalah pembukanya itu tetap di Indonesia. Kota atau provinsi mana? Di Malang. Oh, Malang. Ya. Jadi kita semua yang buka rekening di Malaysia ini cabangnya itu di Malang. Di Malang. Malang. Kenapa Malang? Kok bukan Jakarta gitu sih? Dulu pernah Jakarta. Jadi kita menyesuaikan dengan customer base Mbak istilahnya. Orang mana yang banyak di sini kita bukakan di tempat itu, di kampungnya. Oh, artinya yang di Jawa Malaysia Timur. ini kebanyakan di Jawa Timur. Jawa Timur gitu. Dulunya Jakarta. Nah, sekarang kan populasi teman-teman anak-anak Medan kan makin tinggi nih. Nah, kita juga nanti akan membukakan di Medan juga. Oke. Baik, penelpon berikutnya, selamat malam. Halo, selamat malam. Malam Bang Lilizul. Oh, selamat malam Mas Diki. Malam, Pak. Jamirnya. Iya. Oke, apa yang ingin disampaikan ini, Pak? Oke, untuk untuk Bang Jamir dulu ya. Oke. Untuk Bang Jamir, tadi ada disebut mengenai cabang dia di Kelang. Oke, betul. Ya, di Kelang itu di kawasan mana ya? Boleh tahu kan? Boleh. Begitu sekarang. Boleh. Oke. Berkaitan dengan Maidin Kelang. Maidin. Oh, Maidin Kelang ya. Iya. Dia memang di Maidinnya ke atau di luar Maidin ya. Dia kena lintas jalan ya. Di depan Maidin tu ada kedai depan. Iya. Itu saja. Yang kat depan tu ya? Ya, depan Iya. Yang sepusing saja. Itu nama dia apa nama? Plastik Express. Oh, Plastik Express. Oke. Bukan plastik ya, Pak. Oke, terima kasih. Tahu Bang Lilizul, udah tahu lokasinya, sudah tahu? Sudah. Oke. Ditunggu kedatangannya di Plesit ya. Untuk apa pula Mas Diki? Iya, Pak. Untuk Mas Diki mengenai rekening tadi, pembukaan rekening tadi. Iya. Kan misal kata lah untuk transfer itu boleh nggak? Untuk transfer nggak? Transfer ke Indonesia atau Malaysia? Bukan transfer dari Malaysia ke nomor rekening yang biar adalah gitulah. Ya. Oke, baik. Terima kasih, begitu saja ya. Ada lagi? Ya, oke. Kalau jawab nanti, ini ada satu lagi lah. Ya, silakan. Apa itu? Borongan ini. Boleh Pak. Ada masalahnya untuk payment itu kan orang selalu untuk transfer uang apa kan, jadi kan susah ya. Kalau boleh tadi pakai nomor rekening yang kita ada di sini kan oke juga kan. Kemudian tentu kalau udah kita buka nomor rekening ini tentu kan ada ATM kan. Kalau ada ATM-nya, kalau misal kata kita mau memasukkan duit melalui bank yang ada di Malaysia ini boleh nggak? Oke, ini pasti Bang Lilizul nggak nonton nih. Tadi sudah ada itu. Yang mungkin yang tadi baik, terima kasih ya Bang ya. Oke, terima kasih. Oke, nah ini pertanyaannya yang pertama tadi lokasi Plesit sudah disampaikan ya, dekat Maidin. Buka dari jam berapa sampai jam berapa nih? 9 pagi sampai 6 petang. 9 pagi sampai 6 petang setiap hari. Ya, setiap hari. Kalau hari Sabtu, Ahad gitu? Sama aja. Tetap buka ya. Oke. Justru Sabtu Ahad yang rame. Orang Ahad paling ramai. Bener ya. Iya, masa malah tutup gitu. Rugi. Nah, kemudian itu Bank BRI tadi transfer online nih. Mungkin kita ke flyer ini lagi kali ya. Iya Mbak. Kalau saya coba mau mencerna ya pertanyaannya Pak siapa tadi? Lilizul. Pak Lilizul, ada dua kemungkinan nih maksudnya Pak Lilizul. Yang pertama, kalau kita buka rekening BRI di Malaysia, apakah uang itu bisa untuk menerima transferan dari Malaysia ke uang itu gitu kan? Itu jawabannya pasti bisa, karena kan dia memang rekening Indonesia dan memang gunanya untuk menerima transferan dari Malaysia. Gitu. Transferan itu maksudnya bukan transfer ATM, bukan transfer online ya, tapi melalui kiriman kan? Uang melalui plastik ini. Nah, ini bisa pakai rekening ini, jadi tidak bisa langsung rekeningnya BRI diberikan ke customernya gitu kan? Nggak bisa. Jadi customernya harus menggunakan Plesit untuk memasukkan uang itu ke rekening BRI. Betul. Nah, itu yang pertama, kemungkinan pertama. Kemungkinan kedua maksudnya Pak Lilizul tadi, kalau kita udah buka rekening Bank BRI di Malaysia, apakah kartu ATM itu bisa digunakan untuk mentransfer
dari Malaysia ke Indonesia, misalnya melalui ATM. Nah itu tadi yang kita bahas tadi, itu nggak bisa Pak, karena kita bukan Bank Malaysia. Betul. Jadi kartu BRI itu di Malaysia hanya bisa untuk cek saldo dan tarik tunai saja. Betul. Kecuali punya aplikasi BRI itu kan, Ya, kalau yang itu itu harus bisa. diaktifasinya ke Indonesia. Itu ribet lagi tuh. Ya, itu harus gitu. pulang dulu. Benar, harus pulang dulu. Jadi kartu itu hanya untuk cek saldo sama tarik tunai. Kalau misalnya transfer ATM, transfer ke Bank BRI di Indonesia, itu nggak bisa, karena gitu. kita bukan Bank Malaysia. Betul. Gitu. Nah itu tadi jawabannya Bang Fendi. Mudah-mudahan Bang Fendi lagi Bang Lilizul, mudah-mudahan bisa Kayaknya ada menjawab lagi ya. Haha. Apalagi Enggak, udah benar, ya? udah 3. Satu lokasinya Plesit tadi sudah dijelaskan di depan Maidin. Buka dari jam 9 sampai dengan jam 6 sore. Baik, penelpon berikutnya, selamat malam. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam, Fendi, Mas Fendi. Iya. Silakan, apa yang ingin disampaikan? Mau tanya sama itu Bang Diki sama Bang Jemli. Kalau ATM sudah expired dekat Indonesia kan, terus mau tukar dekat sini boleh apa enggak ya? Oke, begitu saja. Iya, terus lagi pun sekarang kalau di Indonesia kalau ganti buku pun sekarang ada itu promosi kartu tol. Promosi kartu tol? Iya. Oh, oke. Brizi. Aha. Kemudian, itu saja, Mbak. Baik, terima kasih ya Mas Fendi. Nah ini pertanyaannya ada 2. Kalau bawa berarti ini dia buka rekeningnya di Indonesia. Ya, bawa di Malaysia sampai ke Malaysia expired. Ya. Bisa nggak itu diganti? Bisa. Oh bisa. Bisa Mbak. Oke. Kita bisa foto ganti. Ada biaya nggak? Tunggu. Bisa asalkan dia adalah kartu Britama. Oh, hanya Britama. Ya. Karena kan kalau orang buka di Indonesia ada kemungkinan dia bukanya Simpedes. Benar. Simpedes itu kartu warna biru yang bukan Mastercard. Nah kalau kartunya Simpedes itu di sini nggak bisa. Nggak bisa. Jadi yang bisa diganti hanya yang Britama. Hanya yang Britama. Syaratnya ya bawa kartunya, bawa buku tabungannya, sama bawa identitasnya. Oke, identitas yang sesuai dengan di buku ATM. Sesuai dengan buku ATM. Buku rekening itu. Saya ngikutin aja buku rekening. Ada biaya tidak? Nggak ada. Oh, nggak ada tabungan, nggak ada biaya, gratis. Iya. Hebat banget ini Bank BRI. Kemudian yang kedua, tadi promo ya. Promonya kartu tol. Mau dipakai di mana sih di sini kartu tol? Betul, jawabannya itu. Bukan kita nggak mau Pak, tapi kan kalau kita di Malaysia mau dipakai di mana di Malaysia? Iya. Kan bisa dipakai kan tolnya beda, tol Malaysia dengan tol di Indonesia. Kartu tol itu maksudnya kartu Brizi Mbak. Brizi itu kayak wallet lah gitu. Oh, kayak e-wallet. E-wallet gitu seperti itu. Jadi bisa buat belanja. Gitu. Kalau di Indonesia kan bayar tol Indomaret, Alfamart gitu. Kalau sini kan mau dipakai di mana nggak gitu. bisa. Mungkin bisa diganti itu tadi dengan promo 1 minggunya itu akan ada pemenang 30 ringgit setiap minggu. Ada hadiah menarik lah. Ada hadiah menarik. Bukan cuma pulsa ya. Bisa jadi dapat uang cash loh. Iya. BRI apa sih yang tidak bisa? Baik, mau diangkat. Abang Zamir. Iya. Sejauh ini yang paling ramai customer Indonesia itu di Cawangan yang mana tuh? Di BRI Penang. BRI Penang. yang di Bukit Jambul itu ya. Betul. Itu kenapa sih? Tahu nggak kenapa sampai dibilang BRI Penang? Itu salah satunya sebab marketing kita yang terbaik lah, iaitu Mbak Sulastri. Oh, Mbak Sulastri. Yang hari tu pada 26 Disember dia call tu. Dia tolong promote. Itu yang banyak customer tu. Apa karena penyebutannya lebih mudah BRI Penang daripada Plesit gitu? Kan pasti akan ada alasannya tuh gitu. Macam mana? Itu sebenarnya strategi Mbak, strategi brilian. Strategi marketing ya. Strategi marketing dari Plesit. Karena kan kalau kita kirim uang Plesit, orang nggak tahu Plesit. Apaan sih Plesit gitu ya? Uang BRI gitu. Nah, orang BRI tahu, orang langsung terus ada signboardnya juga gitu ya? Iya, justru kalau Mbak Ika sampai ke sana tuh pasti ngiranya itu kantor BRI. Malah nggak ada logonya Plesit, jangan-jangan. Ada, cuma atas saja, kecil gitu. Tapi lebih dominan BRI-nya di situ. Itu sampai saat ini perharinya bisa kira-kira berapa orang sih orang Indonesia yang kirim uang ke Plesit itu? Itu saya kena semak semula lah. Kira-kira berapa ratus gitu? Kok bisa ramai bang? Paling tinggi kami dapat dalam 7,000 lah. Satu hari? Bukan satu hari, 1 bulan. 1 bulan? 7.000 transaksi dari orang tinggi. Indonesia? Iya. Wow. Tak termasuk Indonesia lah, tapi paling ramai di Indonesia dalam 80%, 90%. Oke. Selain di Penang ada lagi tidak yang ramai nomor 2 gitu?
Nombor 2, tapi still dekat Penang jugalah. Relau. Ya. Karena di Penang kan banyak banget Mbak orang Indonesia. Kan bukan cuma di Penang aja, di KL, di Selangor juga banyak orang Indonesia. Tapi lebih terkonsentrasi karena banyak anak hilang di situ. Jadi promonya mungkin pulau juga kali ya. Jadi nggak bisa keluar gitu. Jadi promosinya itu terfokus gitu loh. Jadi kalau teman-teman kayak Mbak Sulastri itu dia dari satu kilang ke kilang lain, kilang-kilang semuanya itu boleh ya begitu ya, kita masuk ke kilang-kilang. Kan buat promo kan boleh. Asal kita punya akses kan boleh. Oke. Kalau di sini masuk nggak sih ke kilang-kilang gitu juga kan, kayak di Kelang gitu kan banyak tuh kilang-kilang. Tergantung promotornya ada nggak dulu yang masuk itu aja. Itu balik ke promotor masing-masing. Kalau dekat Selangor ni paling tinggi pun di Kampung Baru Subang. Kampung Baru Subang. Indonesia, di Subang ada Kampung Baru ya? Iya. Baru tahu ya. Baru Subang ya. Oke, di situ juga ramai ya? Iya. Oke, kita ketemu dengan penelpon berikutnya ya. Selamat malam. Halo, selamat malam Bu. Malam, dengan siapa ini Bapak? Ini dengan Uwais Mbak. Uwais, Pak Uwais. Iya. Di mana Pak Uwais? Saya di Batu Pahat, Johor, Mbak. Di Johor. Baik Pak, apa yang ingin disampaikan ke Brivas Remittance dan Plasit? Begini, saya mau tanya, di daerah Batu Pahat Johor ini di mana cabangnya kalau kita mau buat itu rekening atau kartu ATM itu? Dan yang kedua, apakah bisa itu ke ATM kartu ATM itu digunakan untuk bayar, kan sekarang lagi musim bayar compound itu Bapak bisa digunakan untuk bayar compound. Iya, ngerti Pak. Begitu saja Pak Uwais. Iya. Itu saja lah dulu. Oke. Nanti kalau ada bisa telepon lagi ya Pak ya. Iya. Oke, baik, terima kasih Pak Uwais. Kalau di Johor ada tidak? Plasit Express tak ada lah di Batu Pahat. Di Batu Pahat tidak ada. Tapi yang berdekatan pun saya rasa jauh juga di Senai ataupun Pekanan Nas lah. Di Pekanan Nas itu jauh. Tapi masih jauh. Tapi saya rasa ada CBL lah kalau mau buka rekening. CBL. Oke. Kalau untuk mau buka rekening BRI di daerah Johor ya, pilihannya itu bisa ke Plasit tadi. Sama ke CBL Money Transfer juga bisa. CBL Money Transfer itu ada di Senai juga ada, Pasir Gudang, Pekanan Nas, sama lupa saya namanya. Nah, nanti bisa dibawa ke sini ya CBL ya. Bisa. Karena yang Money Transfer nanti sudah, Plasit sudah Johor gitu ya. kita bawa ke sini. Oh iya benar. Kemudian yang kedua, bisa tidak untuk bayar compound. Ini yang masalahnya sekarang nih. Kan imigrasi mengharuskan membayar menggunakan itu yang buat online. program ini ya. Rekalibrasi itu kan ada ribuan orang tuh. Iya betul. Sampai saat ini bisa tidak? Nggak bisa Mbak. Karena kita bukan Bank Malaysia. Bukan Malaysia, betul. Balik lagi, kita Bank Indonesia bukan Bank Malaysia, jadi kita nggak ada akses ke situ. Jadi membayar compound itu Pak hanya menggunakan Bank Malaysia saja. Baik, penelpon berikutnya, selamat malam. Selamat malam, assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mas Zainal. Malam ini teleponnya cowok semua ya? Cowok semua. Artinya cowok-cowok yang banyak duit ya? Oh iya betul. Baik, Mas Zainal, apa yang ingin disampaikan ke Brivas Remittance dan Plasit? Ya mau nanya sama Mas Diki juga Bang Samir ya. Iya. Di Kuala Besut ada nggak cabangnya Bang? Kuala Besut tuh di mana sih? Di mana ya Pak? Negeri apa Pak? Kuala Besut daerah ini Terengganu. Di Terengganu. Lalu pertanyaan kedua? Pertanyaan kedua, apakah ATM yang sudah expired tuh yang kita buat daripada Indonesia dulu? Tadi sudah dijawab Bang Zainal. Enggak ikut. Enggak nyimak ya karena sibuk nelpon ya. Oke, nanti nelpon dari tadi. Baik, nanti akan diulang. Ya. Jadi mau perpanjang kartu ATM yang expired ketika dibawa ke Malaysia gitu ya? Iya. Oke, ada lagi? Ini mumpung ada Mas Diki sama Bang Zamir nih bisa nanya. Iyalah, makanya itu. Jadi itu saja ya. Untuk sementara itu saja. Oke, baik, terima kasih Pak Zainal di Kuala Besut. Saya baru dengar itu tempat namanya Kuala Besut. Di Terengganu ada. Tapi maksud saya Plasit tidak ada lagi. Plasit tidak ada di Terengganu. Iya. Hanya di terdekat di Terengganu tak ada langsung. Oh, kenapa tidak ada di Terengganu? Mungkin masa akan datang, tunggu berkembang, mungkin kan masa akan datang baru buka dah. Mungkin bisa diulangi lagi Bang Zamir, di mana saja lokasinya Plasit itu? Ada 4 negeri, Pulau Pinang, Perak, Kuala Lumpur
Kuala Lumpur, Selangor lah. Lepas tu dengan Johor lah. Oke, jadi ada 5 negeri tuh ya? Iya, 5 negeri. Oke, jadi hanya itu. Jadi buat yang mau bertanya di Kelantan gitu, terus juga di Melaka tuh belum ada belum ya. ada lagi plastik. Jadi jangan diulang pertanyaannya. Nah, Tapi kalau Pak siapa tadi? Pak Zainal. Pak Zainal di daerah Terengganu, pelasit kan nggak ada, tapi agen pengiriman mitra BRI yang lain ada, namanya Ria Money Transfer. Ria ada. Ya, jadi cari di sana Ria Money Transfer di Kuala Terengganu, tapi Pak bukan di Kuala Di Besut. Besut bukan ada. Nah, Kuala Besut tak ada Pak, adanya di Kuala Terengganu. Tapi sama-sama Kuala mungkin boleh dikasih alamatnya. Di Jalan Tok Lam, Paya Bunga Plaza, Kuala Terengganu. Oke. Nah, itu ada. Atau nanti juga bisa selain Ria Money ada namanya Merchant Trade. Itu juga pasti ada biasanya di tempat-tempat yang di mana-mana lah. Oke. Karena memang BRI juga bekerja sama dengan banyak ya. Ada berapa ini sih? Ada puluhan. Ada puluhan ya. Oke. Nah, kemudian tadi untuk memperpanjang ATM expired dibawa ke Indonesia tadi sudah dibahas ya, bahwa tinggal datang aja ke Plesit gitu. Tapi kan jauh nih di Kuala Besut. Ya, jadi kalau emang harus dari terdekat di mana ya ini? kalau Besut di mana Pak? Terdekat Pak? Tak ada lah. Kasian. Ya paling nanti kalau mau ada jalan-jalan mungkin ya ke Kuala Lumpur. Kalau di pos boleh nggak sih? Pakai itu pos? harus datang. Oh, harus datang. Karena kan ya. kartu lama itu kan harus dikembalikan dan kita juga harus lihat orangnya kan. Kan bisa jadi misalnya orang dia ngambil kartu maling orang gitu ya, maling gitu. dimaling. Pura-puranya dia sebagai ini ngaku-ngaku. Padahal masih ada uangnya di situ. Ih, Iya. benar juga. Jadi nggak bisa di pos itu demi keamanan gitu ya. Oke. Kemudian kita akan masuk ke kolom komentar kita nih. Pasti udah banyak banget nih yang. Nah, ini Muhammad Kamal Hosaini siapa nih? Oh, ni Bukit Jambul punya marketing. Oh, Bukit Jambul punya marketing. Di Kelantan mana cawangan dia tuan? Oke, ini bagus juga nih meninggalkan nomor telepon ya. Ini tadi nomor telepon WhatsApp yang ada di flyer tadi itu bisa dihubungi 24 jam. Tapi kan itu tadi 5 negeri. Kalau seperti tadi yang ada di Terengganu gitu, mau pakai yang transaksi online tuh belum bisa berarti. Belum bisa, kena datang dulu. Kena daftar diri dulu. Jadi kalau pernah sekali aja udah bisa. Jadi hanya customer yang sudah pelanggan atau nasabah yang sudah pernah datang sekali itu yang bisa menggunakan ya. Oke. Kalau jadi, datang ke Kuala Lumpur, lepas tu balik ke Terengganu bisa. Iya, nggak apa-apa ya. Ya bisa. Video call juga nggak boleh ya. Ini beneran loh saya orangnya gitu. Oh, tak boleh. Kemudian tadi dibilang nggak ada, cuman yang ada di Pakananas. Oke. Kemudian ini banyak juga nih yang ikut membantu menjawab, padahal nggak kerja di Bank BRI, nggak kerja juga di Plesit nih. Hebat loh pendengar Ebi Rasa Radio ini saling membantu. Iya benar. Di Johor di mana cawangannya? Tadi Johor ada Muar, Pakananas. Muar, Pakananas. Oke, baik, penelpon berikutnya. Selamat malam. Kemudian Halo. Selamat malam. Malam Pak Mustafa, Facebooknya dikecilkan dulu ya. Iya. Oke, silakan Pak. Apa yang ingin ditanyakan ke Brivas dan Plesit? Mau nanya tadi tuh apa nih masalah bank tuh. Saya dulu di Indonesia tahun 2015 sudah buat buku rekening, sudah buat. Tapi sudah pakai sampai tahun 2018 sampai sekarang nggak pernah dimasuki uang sebab nggak pulang ke Indonesia. Sebab nggak ada uangnya kali Pak. Terus masalahnya, masalahnya dia gini, pasal tak pernah pulang, jadi nggak dimasuki uang. Jadi uang yang ada di dalam tuh diambil terus di Malaysia pakai ATM bisa. Sebab terus? buat ATM itu antara bangsa. Kemana-mana bisa diambil uang itu. Lalu apa yang ingin ditanyakan? Sekarang kalau mau diperbarui gimana caranya? Oke, kemudian ada pertanyaan lain? Di Seremban ada cawangan itu. Apa tadi? Seremban ada Plesit nggak, Bang Zamir? Nggak ada, Negeri Sembilan tak ada. Belum ada. Oh, belum ada. Oke, begitu saja Pak Mustafa. Iya, terima kasih ya. Selamat malam. Nah, ini bagaimana Mas Diki? Expired ya? Expired karena uangnya diambilin terus gitu. Iya.
Tahu-tahu udah habis uangnya, Iya. terus dia mau perpanjang. Ini sebenarnya ada dua kemungkinan nih Mbak kalau kayak gini kasusnya ya. Ini agak kompleks nih. Benar. Ya jadi kalau rekening nggak pernah diisi, tapi uangnya diambilin terus, otomatis kan uangnya akan habis. Betul. Ya kan. Ketika uangnya habis dan itu ada masa tenggangnya sebetulnya. Kita nggak tahu nih punya bapak ini udah Masih lewat aktif masa atau tenggangnya enggak apa gitu enggak ya? gitu. Kita belum Nah, masa tahu. tenggangnya itu berapa lama sih biasanya tabungan BRI? Biasanya dalam 1 tahun lah kita anggap ya. Kalau misalnya emang nggak ada, udah isinya juga udah nggak ada, ya dia akan tutup rekeningnya. Nah, kalau misalnya ada tabungan BRI di Indonesia, ada uangnya, tapi tidak pernah diisi, tidak pernah diambil, gitu, tidak pernah diurusi lah istilahnya, sudah bertahun-tahun lamanya, itu bagaimana nasibnya? Nah, nasibnya adalah ini bicara nasib nih. Nasibnya gimana? Jadi itu? setiap bulan itu kan ada biaya administrasi ya, Mbak. Ya. Contoh kalau kita buka di Malaysia itu biaya administrasinya 3.500 per bulan. Oh, 3.500. Jadi setiap bulan tuh akan dipotong 3.500, 3.500. Begitu aja terus. Tapi kan itu sedikit tuh, Itu kan 3.500. sedikit. Nah, maka tergantung saldonya nih. Saldonya berapa banyak. Jadi dia bisa berapa lama tahan untuk dipotong 3.500 terus setiap bulan. Oke, kalau taruhlah 100 juta gitu Wah, misalnya. itu mah sampai beranak 2 juga. Makanya kalau cuma dipotongin 3.500 20 tahun juga nggak apa-apa, Iya, tapi iya. masih keaktif itu. Aktif. Dia kan selama ada saldo intinya, Mbak. Saldo. Pokoknya bank itu kalau selama ada saldonya dia akan tetap aktif. Oke. Gitu. Jadi bukan berarti Tapi tidak pernah ada aktivitas nggak apapun apa-apa, tetap nggak apa-apa. aktif Memang gitu itu ya. fungsinya bank kan, tempat nyimpan duit kan? Iya benar juga ya. Iya kan, emang itu fungsinya bank kan, tempat nyimpan duit gitu. Oke. Jadi bukan berarti kita nggak pernah pakai 10 tahun misalnya. Terus dia gimana Pak saldonya ya? Selama saldonya ada, dipotong biaya bulanan Masih ada ya nggak masalah. Oke, jadi itu pulsa 30 ringgit itu dari Plesit ya? Bukan dari BRI ya? Ya, biar. Oh, dari BRI. Pura-pura BRI nggak tahu. Pura-pura BRI nggak tahu gitu. Ini menentukan pemenangnya tuh gimana tuh? Ntar Iya. pada curiga kan, kok dia lagi yang menang, dia lagi yang menang gitu. Itu jadi gini Mbak, nanti di timnya Plasit dia akan undi lah kan, macam diundi. cabutan bertuah gitulah. Oke. Nanti siapa pemenangnya dikasih tahu ke BRI, nanti BRI yang untuk ngasih pulsanya. Oh, jadi pihak Plesit yang akan memberitahu siapa pemenangnya. Iya. Nah, cara mengundinya itu berdasarkan dia banyak yang mengirim, sering mengirim, atau bagaimana tuh kira-kira? Ini kira random. Random. Oh, Just ambil random. dia. Yep. Jadi bukan yang paling sering itu yang akan menang gitu ya. Tapi itu chance-nya tinggi lah. Oh, Kemungkinan. ada kan- kupon atau bagaimana Iya, tuh nantinya? Iya. Mana? Kalau misalnya kita macam cabutan betuah itu kan kita dapat nomor atau dapat macam kertas kecil gitu yang akan nanti dikocok itu tadi bagaimana? dia just ambil je. Oh, oke. Tapi kan di sisinya Plasit makin sering kirim kan catatannya makin banyak kan. Oke. Jadi chance-nya dia menang juga semakin Iya. tinggi. Ini kesempatan untuk Anda, selain juga uangnya dijamin aman, tidak akan kabur. Kemudian juga tadi kita sudah sama-sama melihat, ini saya juga baru pertama kali lo melihat ada license-nya remittance tuh, Ya. ternyata begitu ya bentuknya Iya, ya. betul. Dan Plesit sudah ada izin resmi dari pemerintah Malaysianya. Jadi jangan khawatir pastinya, dimanapun Anda di 5 negeri tadi, Anda bisa langsung mendatangi Plesit. Dan kalau sudah jadi nasabahnya Plesit, bisa kirim online ke rekening Bank BRI lewat Plesit. Juga ada 2 nomor rekening itu yang bisa Anda hubungi. Nomor teleponnya juga tadi di chat tuh ada banyak banget tuh yang Iya. sudah dikasih tahu. Dan juga, nah ini ada pertanyaan tadi, di Sungai Long di mana cawangannya gitu. Sungai Long Ceras tak ada lah. Ceras tidak ada. Terdekat dari Sungai Long di mana Sungai nih? Long. Wah, itu bahagian Kajang lu. Oh, Kajang. Oh, Sungai Long Kajang. Paling dekat pun HQ Pasar Seni lah. Pasar Oh, Seni. oke, Pasar Seni kan, kalau ke Pasar Seni bisa naik tren kan, Iya, dari tren, iya. dari Kajang kan, Iya. ada yang sekali langsung sampai tuh. Kemudian juga di Selangor kalau mau buat rekening BRI daerah mana saja Selangor ya? banyak ya? Oh, banyak. Coba terus. Di Selangor ini tadi ada di Sialam, Di Shalan kemudian Taman Seri Muda, Kampung Baru Subang, Port Klang, Meru, Klang dan Selayang. oh, banyak tuh, ada 5 atau 6 Enam. cawangan di Nah, ini. Selangor. Ya. Kemudian saya dari Medan. Sekarang ini tinggal di Malaka. Gimana caranya buka rekeningnya? Nah, Ya, kalau untuk Malaka karena Plasit belum ada di Malaka Iya. ya. Di Malaka kalau mau buka rekening BRI bisa datang ke CBL Money Transfer atau ke Ria Money di Malaka Sentral. kemudian Kelantan ada Kelantan. enggak? Belum. Yongpeng Johor. Kemudian Baika nih BRI Syariah.
Bagaimana itu, coba dijawab. Mungkin kalau BRI saya pakai baju koko ke sini. Kuala Terengganu ada nggak Mbak Ika? Bukan, ini Bank BRI. Ya, ini Bank BRI biasa, Pak, konvensional. Konvensional. Baik. Dan sekarang BRI saya kan bank saya udah merger semua di Indonesia sekarang. Oh, udah gabung semua. Oke. Di menit-menit terakhir kita ada lagi tidak yang ingin ditambahkan nih dari Brifas? Oke. Remittance. Betul, penutup nih ya. Penutup. Oke. Sebagai penutup, teman-teman, nggak bosan-bosannya kita menyampaikan bahwa untuk kiriman uang, selalulah kirim uang melalui tempat kiriman uang yang resmi, yang memiliki izin dari bank negara. Jangan sembarangan kirim, karena itu juga untuk keamanan dari uang-uang yang teman hasilkan jerih payah teman-teman di sini. Jadi jangan tergiur oleh ongkos murah atau rate murah, tapi keamanannya belum terjamin. Jadi tetaplah kirim melalui agen-agen mitra kerjasama BRI yang ada di Malaysia. Oke. Kalau dari Plesit nih, bagaimana nih Bang Zamir? Yang ingin disampaikan, yang terakhir ucapannya atau promo-promo apa atau ada apa? Silalah datang ke Plesit Express dan Berhad untuk mengirimkan uang ke Indonesia. Iya. Pasti servis terbaik, rate pun terbaik, okey? Oke. Keren ya ini ya Bang Zamir. Kemudian kita akan memilih 3 orang yang mendapatkan pulsa senilai RM30. Ini ada 8 orang. Nomor 7 Pak Uwais Johor. Terus nomor 3 Pak Ahmadi Sarawak. Dan nomor 4 Pak Lili Zul. Oke, itu tadi ada 3 nama yang mendapatkan, ada Pak Ahmadi, Pak Lili Zul dan Pak Wais. Oke, selamat ya mendapatkan pulsa RM30. Nah, kaosnya nih t-shirt dari Plesit. Ini salah satu t-shirt lah. Oke, nih ini kameranya di sini. Oh, kamera sini. Keren tuh. Belakangnya. Nah, oke. Coba sini saya kasih lihat belakangnya nih. Iya. Tuh keren. Spotcast Your Money Transfer Company Plesit. Keren nih Plesit. Ini apa sih, ini gambarnya rumah? Rumah ya. Dengan pohon. Ya. Kenapa filosofinya apa? Maknanya apa ini? Oke, itu maknanya kirimlah uang di rumah anda. Jadi Plesit ini rumah kita gitu ya. Send money to your home country ya. Oh, send money to your home country. Nih tuh, ini size-nya L. Iya. Siapa aja yang akan mendapatkan t-shirt ini? Saya nak ambil pilih tu. Saya ambil sama dengan Mas Diki. Gimana? Ambil sama yang Mas Diki. Oh, jadi yang mendapatkan pulsa akan mendapatkan kaos. Iya. Ih, keren banget. Gitu. Boleh tak? Terserah, terpulang pada Plesit. Saya ingat cerita lah, senang. Oke. Buat senangnya. Jadi ini beruntung banget nih semua yang menang 3 orang ini dapat pulsa iya, kaos juga iya. Kurang baik apa coba? Brifas dan rezeki juga nomplok nih malam rezeki ini ya. nomplok. Tadi Mas Diki kayak nggak yakin bener nih gitu, nggak mau dibagi aja. Nih kaosnya keren banget loh. Ini saya nggak dapat nih. Ada. Oh ada ya. Oke. Tenang Mbak Ika, udah disediain. Sudah disediakan ya. Oke, terima kasih nih. Sekali lagi saya ucapkan selamat untuk Mas Ahmadi di Sarawak, Bang Lili Zul dan juga Pak Wais di Johor. Berarti nanti nomor HP sama alamat berarti ya? Oh iya, karena kan ada kaos ya. Oke, baik, terima kasih sekali atas kehadirannya Mas Diki Agani selaku Remittance Representative BRI Malaysia. Kemudian juga Bang Zamir Zakri selaku manajer HQ Plesit Express SDN BHD. Oke, terima kasih sekali lagi. Saya ucapkan terima kasih juga untuk semua teman-teman nih yang sudah berpartisipasi di acara malam hari ini. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat. Selamat kepada semua pemenang. Dan saya Ika. Selamat malam. Selamat malam minggu. Dah.